Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kajian sebentar tentang makna yang terkandung di dalam lafaz Islam. Kita udah pada tahu, udah merasakan dan sudah mengakui bahwa kita semua berstatus agama Islam. The Bluetooth device is ready to. Lantas, apa makna Islam itu sendiri? Apa pengertian Islam itu tersendiri? Islam secara bahasa itu diambil dari segat masdar berasal dari sulasi majid warna awal bab awal yang anut atau mengikuti wajan af'ala yufilu if'alan atau aslama yuslimu islaman yang mengandung arti secara lugot atau bahasa yaitu inqiyad, artinya memasrahkan, mengikuti, menturuti. Jadi setiap perkara, setiap kata, setiap kejadian yang mengandung makna mengikuti, yang mengandung makna menturuti, itu Islam secara bahasa. Misalkan ada kambing, lalu itu kambing kita tuntun, kita giring, kambing itu mengikuti kita kemanapun berjalan dia mengikuti kita, maka kambing itu adalah Islam. Namun Islam secara bahasa. Namun apa Islam secara istilah? Islam secara istilah yaitu al-inqiyadu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-inqiyadu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikuti, menturuti semua yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariatul Islam, berupa hukum-hukum syariatul Islam yang semestinya diikuti oleh seluruh mukallafin, seluruh orang yang sudah baligh, bahkan yang belum baligh pun harus dituntut untuk belajar supaya terbiasa. Nah, Islam ini beda dengan salim. Dikatakan Islam itu mengandung makna memasrahkan. Jadi memasrahkan, beda antara pasrah dan memasrahkan, beda antara bersih dan membersihkan, beda antara satu dan menyatukan, gitu kan. Nah, ini Islam itu artinya memasrahkan. Jadi Islam secara kata ini mengandung makna ada perjuangan. Jadi di dalam Islam itu ada perjuangan yang harus kita korbankan demi terwujudnya keislaman tersendiri. Karena apa? Karena sejatinya dalam menjalankan keislaman itu begitu banyaknya godaan. Kita mau melaksanakan sholat, banyak godaan. Bahkan musuh terbesar kita adalah nafsu. Menurut nafsu, untuk apa sholat, gitu kan? Untuk apa kita melaksanakan sholat? Kaya enggak, gampang usaha enggak, keren enggak, gitu kan? Untuk apa sholat? Banyak godaan. Apalagi sekarang kita berada di bulan Ramadan yang dituntut secara hukum syariat untuk menjalankan puasa. Godaan kita, nafsu kita itu berat. Untuk apa puasa? Untuk apa menahan lapar? Untuk apa menahan haus? Minum aja, makan aja, gitu kan. Secara nafsu kita dilawan terus-terusan. Tapi secara hakikat Islam kita mesti berjuang untuk memasrahkan jiwa raga kita untuk mengikuti apa saja yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita di bulan Ramadan, berarti kita sebagaimana mungkin kita memasrahkan diri, memasrahkan jiwa raga kita untuk mengikuti syariat-syariat Islam yang berlaku pada bulan Ramadan ini, termasuk tadarus, termasuk puasa, pokoknya termasuk tarawih, gitu kan. Berarti kita berjuang memasrahkan diri sekuat kita, semampu kita untuk melaksanakan puasa, melaksanakan tadarus, melaksanakan tarawih. Karena Islam itu bukan tentang apa yang dohir, tapi tentang apa yang kita perjuangkan untuk mewujudkan keislaman itu tersendiri.
Jadi Islam itu bukan hanya sebatas kata-kata, tapi ada bentuk perjuangan yang kita istiqomahkan, ada bentuk perjuangan yang harus kita pertahankan untuk mewujudkan keislaman itu sendiri. Jadi Islam itu perlu kita kaji, perlu kita pertahankan untuk keislaman kita terbentuk dengan se-Islam-Islamnya. Karena Islam itu ada tugas pokok dan ada hambatan-hambatan yang begitu berat untuk melaksanakan tugas ini. Kita melaksanakan sholat, ada hambatan-hambatan. Kita melaksanakan puasa, ada hambatan-hambatan. Bahkan ketika kita menjadi orang kaya, mempunyai harta yang cukup secara nisab, secara haul, dan kita dituntut secara Islam untuk mengeluarkan zakat, maka di sana datang juga hambatan. Untuk apa mengeluarkan zakat? Kita yang berusaha, ini milik kita, ini uang kita, untuk apa zakat? Nah kan godaan itu berat. Tapi kan Islam menuntut kita untuk mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah kewajiban kita apabila rezeki kita, apabila milik kita sudah mencapai nisab dan haul. Datangnya misalkan bulan Zulhijjah, kita dituntut secara Islam untuk melaksanakan haji. Nah, apabila kita sudah mampu secara dohir untuk bekal dan kehidupan kita di saat kita melaksanakan haji, maka dituntut kita untuk melaksanakan haji. Tapi godaan datang juga di saat itu. Untuk apa haji? Mending uang ini kita gunakan untuk berpoya-poya, kita gunakan untuk camping, kita gunakan untuk tur kan, untuk healing kalau sekarang. Nah, jadi di dalam Islam kita perlu perjuangan sekuat kita, semampu kita untuk mewujudkan keislaman kita dan untuk mempertahankan keislaman kita itu sendiri. Karena sejatinya Islam adalah untuk memasrahkan diri. Karena di dalam Islam itu ingat, ada godaan yang begitu berat. Di setiap perkara yang perlu kita lakukan ada hambatan juga yang lebih berat. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan haji, itu ada hambatan-hambatan yang lebih berat daripada itu semua. Jadi oleh karena itu mari kita istiqomahkan diri kita, mari kita biasakan kita dalam keadaan melaksanakan syariatul Islam supaya kita bisa menjadi Islam Muslim yang sejati. Jadi ingat, Islam secara istilahi itu adalah al-inqiyadu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memasrahkan diri atas semua apa yang datang daripada Rasulullah SAW berupa syariatul Islam. Salam Ramadan, salam istiqomah. Semoga kita bisa termasuk menjadi orang-orang yang muslim, selebihnya kita termasuk golongan muttaqin, dan selebihnya kita bisa termasuk orang-orang yang termasuk umat Rasulullah SAW, sehingga di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatul Islam, syafaatul udma, sehingga bisa masuk ke surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.